Ku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku? Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya di dalam kondisi saat ini, walaupun tidak mudah bagi kita melewati hari-hari ini, tapi saya percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita senantiasa boleh membuat kita semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk ibadah intergenerasi. Mari ajak saudara-saudara terkasih, keluarga, teman untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari mulai ibadah dengan sama-sama menghayati bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan elu-elukan namanya. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jika saudara dan saya mengaku dosa, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau setia dan adil. Ketika kami mengaku dosa, Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Ini kami ya Tuhan, orang-orang berdosa
yang mau bertobat dan memohon ampun kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita menerima berita anugerah dengan penuh sukacita. Berita anugerah yang merupakan pengampunan bagi kita. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, mari kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Di musim hidup kita yang baik ataupun kurang baik, kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah setia di dalam hidup kita. Mari kita ingat kebaikan Tuhan dan kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia pendukan, Dia pendukan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita mau menikmati kasih Allah di dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
Mari saudara kita satu di dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pertolongan Tuhan atas hidup kami, pertolongan yang terus kami alami. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami, supaya di dalam perjalanan hidup kami, di hari-hari kami ke depan, kami senantiasa dituntun dalam terang firman Tuhan. Tanpa firman-Mu, kami berjalan dalam kegelapan. Tanpa firman Tuhan, kami tidak tahu tujuan. Tanpa firman Tuhan, kami tidak punya pengharapan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan ajarlah kami untuk rendah hati, belajar mendengar pada sabda firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan kita memberikan perhatian yang sangat penting di dalam bulan diakonia. Bulan Agustus adalah bulan diakonia, di mana saudara dan saya, setiap orang percaya sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kesaksian pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini sangat menarik. Berbagi karena kasih atau kasihan. Sebuah hal yang nampaknya mirip. Sebuah hal yang nampaknya kemudian tidak menjadi persoalan. Kasih atau kasihan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin memberi satu gambaran bahwa kasih dan kasihan itu sesuatu yang sangat berbeda di dalam hal yang sangat prinsip. Sebagai contoh, sebuah pengalaman, ada dua orang pasangan, ya, seorang pemuda dan pemudi yang sedang jatuh cinta. Mereka datang pada saya dan konseling tentang hubungan mereka, pacaran mereka. Ini sudah sekian tahun yang lalu. Pasangan ini, pemuda dan pemudi ini bercerita bahwa mereka itu sedang punya masalah dan persoalannya menjadi rumit bagi mereka. Mereka merasa bahwa tidak mudah berkomunikasi di masa pacaran. Lalu setelah beberapa lama saya ngobrol dalam konseling itu, lalu saya ingin ngobrol dengan satu-satu. Pertama saya ngobrol dengan sang pria. Lalu sang pria berkata, saudara, dia mengatakan bahwa saya sangat mencintai dia. Saya sangat jatuh cinta kepada dia. Dan dia menggambarkan betapa romantisnya dia, betapa dia ingin bersama dengan gadis ini. Dia sangat mencintai. Lalu setelah saya mendengar apa yang dikatakan oleh sang pria, lalu saya minta berikutnya saya bicara dengan anak gadis itu, mahasiswi itu. Di luar dugaan saudara, si gadis ini, mahasiswi ini berkata begini pada saya. Saya bertanya, apakah engkau mencintai pacarmu? Dia berkata kepada saya bahwa sebenarnya dia tidak mencintai. Tetapi dia kasihan. Jadi saudara bisa bayangkan, di satu sisi si pria ini begitu jatuh cinta. Tetapi di saat yang bersamaan, mahasiswi ini, si gadis ini tidak jatuh cinta. Dia hanya kasihan. Dia mempertahankan hubungan pacaran sekian lama itu karena kasihan. Bahkan dia mengawali pacarannya itu. Si gadis ini memulai pacaran itu sejak awal, si gadis itu hanya karena kasihan. Saudara bisa bayangkan apa yang Anda rasakan sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seseorang, ternyata orang yang Anda cintai itu cuma kasihan. Anda bisa membedakan sekarang? Anda bisa membedakan sesuatu yang sangat prinsip. Bapak Ibu Saudara sekarang bisa melihat betapa prinsipnya antara kasih dan kasihan. Ada sebuah prinsip di sana yang penting, dan inilah yang perlu kita lihat ketika kita bicara tentang berdiakonia. Kita perlu belajar dari jemaat mula-mula yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 prinsip yang menarik, ada 3 prinsip yang penting ketika bicara tentang
berbagi karena kasih atau karena kasihan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, Bapak Ibu kembali membuka Alkitabnya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita perlu melihat bahwa di sana yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2, kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka berbagi. Mereka berbagi karena kasih, bukan karena kasihan. Kasihan tidak salah, rasa kasihan itu tidak salah. Tetapi rasa kasihan itu sesuatu yang tidak lalu menjadi sama nilainya dengan kasih itu sendiri. Kisah Rasul pasal 2 adalah sebuah efek, sebuah peristiwa dampak dari peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 adalah bagian yang penting menjadi buah dari pekerjaan Roh Kudus, di mana kemudian kehidupan jemaat itu berbagi. Berbagi karena pekerjaan Allah di dalam hidup mereka. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Pekerjaan Allah di dalam hati setiap orang. Sehingga apa yang kita bisa temukan, yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2, karena itu pekerjaan Roh Kudus, sehingga ketika mereka berbagi, itu enjoy. Mereka enjoy. Mereka bukan menjadi orang yang berbeban berat. Mereka enjoy melakukan, menghidupi kasih. Mereka enjoy berbagi. Dan itu yang kita temukan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa melihat di sana bagaimana mereka enjoy. Dikatakan dengan berbagai macam kata untuk menggambarkan kasih mereka setelah peristiwa Pentakosta, karena pekerjaan Roh Kudus itu, mereka menjadi sangat enjoy. Mereka bertekun. Mereka bertekun tiap-tiap hari di dalam persekutuan. Mereka setia. Mereka memecah roti bersama. Mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Allah setiap hari. Bapak Ibu perhatikan. Semua rentetan peristiwa di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu menjadi satu peristiwa yang menunjukkan kepada kita bahwa mereka berbagi dengan enjoy. Dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira. Happy, enjoy. Dan itulah yang terjadi. Inilah perbedaan antara love dan pity. Perbedaan yang sangat prinsip antara love, kasih, dan pity, kasihan. Orang yang kasihan itu tidak enjoy. Orang yang kasihan itu cenderung orang yang merasakan burdensome. Orang yang berbeban berat. Burdensome. Tetapi kita diajak untuk melihat yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 adalah kehidupan yang enjoy. Ini prinsip yang mendasar. Bagaimana mereka enjoy? Karena Bapak Ibu enjoy, happy yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu punya pondasi yang kuat. Sesuatu yang fundamental. Sesuatu yang berakar dengan sangat kuat. Berakar dari keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Itu fundamental. Itu fondasi yang penting. Sehingga mereka bisa enjoy di dalam melakukan kehidupan yang berbagi kepada semua orang. Karena mereka
mengalami dan meyakini keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami dan mengerti bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi mereka lebih dari segalanya. Sehingga mereka berbagi. Tidak ada lagi yang perlu, tidak ada lagi yang lebih penting selain mengasihi. Karena Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu lebih dari segalanya. Kasih itu bukan bicara tentang berapa banyak, tetapi kasih itu totalitas, seluruh hidup. Dan kalau itu seluruh hidup saya, maka kasih yang terjadi haruslah sesuatu yang enjoy. Senang melakukannya, bukan beban. Nah, yang kedua, yang menarik, yang kita temukan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama tadi, love itu enjoy. Pity, kasihan itu burdensome, beban. Yang kedua yang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah we. Yang kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah prinsip untuk menjadi we, kita. Bukan aku dan kamu, tetapi kita. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi di dalam bagian ini. Mereka setiap hari, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka bersama-sama. Kita menemukan itu. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mereka menjadi percaya, tetap bersatu. Bahkan mereka mengatakan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa yang kita temukan dari prinsip mengasihi? Dan apa bedanya dengan kasihan? Mengasihi itu sesuatu yang enjoy dan sesuatu yang menempatkan diri kita itu bersama orang lain menjadi kita, bukan aku dan kamu. Kasihan itu masih bicara tentang aku dan kamu. Aku kasihan kepadamu. Tetapi kasih tidak demikian. Kasih itu bicara tentang kita. Inilah kita. Kita bersama-sama. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Rotiku adalah rotimu. Dan kita bersama. Ada prinsip yang menarik. Hal kedua ini kita diajar untuk melihat bahwa di dalam kasih yang terjadi bukan aku dan kamu. Tetapi yang terjadi adalah kita. Selain itu Bapak Ibu ada sebuah nilai yang penting dari konsep kita. Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia sebagai hukum yang utama dan terutama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, bagian yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah mereka diminta mengasihi orang lain, mengasihi seperti diri sendiri. Artinya, kasih itu menekankan prinsip kita. Bukan aku dan kamu, tetapi kita. Kita. Ini hal yang menarik. Selain itu, di dalam konsep tentang kita,
Yang terjadi adalah ketika saya melihat orang lain, itu sama-sama subjek. Bukan objek. Tetapi kasihan, pity, kasihan itu menempatkan aku dan kamu. Maka selalu akan ada subjek dan yang lain objek. Di dalam berdiakonia, di dalam berkesaksian pelayanan, kita tidak boleh berpikir bahwa orang yang kita tolong adalah objek. Bukan. Orang yang kita tolong adalah orang yang merupakan subjek. Subjek. Seorang yang juga harus dilatih. Orang yang juga harus ditransformasi hidupnya. Orang yang juga perlu hidupnya diubahkan. Karena mereka adalah subjek. Bukan objek. Kalau aku dan kamu, itu berarti yang terjadi di dalam rasa kasihan. Maka kita akan menempatkan diri kita sebagai subjek dan orang yang kita bantu sebagai objek. Saya lebih kuat, kamu tidak. Saya bisa melakukan sesuatu buat kamu, kamu tidak bisa melakukannya buat saya. Ini prinsip yang penting. Ketika kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Doa apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada Bapak, Ibu, dan saya? Doa Bapa kami. Tetapi kita seringkali melupakan kata kami. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, artinya Bapak Ibu, di dalam doa itu, Bapak Ibu dan saya diajar untuk melihat bahwa orang lain bersama kita. Bapa kami yang di surga, bukan Bapakku saja, tetapi Bapa kami, aku bersama orang lain. Bapa kami yang di surga. Seorang wartawan mengkritik kekristenan di Inggris. Seorang wartawan menulis di sebuah artikel sebagai sebuah kritik. Ada seorang Kristen tinggal di sebuah komplek perumahan. Dia seorang yang baru, lalu dia diberitahu oleh tetangga-tetangga di komplek perumahannya bahwa setiap hari di komplek perumahan itu selalu kedatangan seorang pengemis. Pengemis itu setiap hari berganti rumah yang dikunjungi. Dia akan urut itu. Semua orang di komplek perumahan itu tiap hari didatangi. Setiap rumah didatangi. Hari ini rumah si A, besok rumah si B, besok rumah si C. Dan orang yang baru tinggal di komplek perumahan ini diberitahu oleh warga perumahan itu. Satu hari nanti akan ada satu orang pengemis yang datang ke rumahmu. Dan kami semua warga di perumahan ini, kami biasa memberikan kepada dia makanan. Lalu orang baru yang tinggal di perumahan itu berkata, oh baik, saya juga akan melakukan seperti Bapak Ibu Saudara semua. Singkat cerita, pengemis itu sampai di rumah dia. Di rumah orang yang baru tinggal di komplek perumahan ini. Apa yang terjadi? Perlakuan dari orang yang baru ini kepada pengemis itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Ketika pengemis itu datang, ketika pengemis itu mengetok pintu rumahnya, tetangga, orang baru ini, tetangga yang baru ini, ketika pintu rumahnya diketok oleh pengemis ini, dia membuka pintu dan kemudian dia berkata dengan sinis, jangan lewat pintu depan, lewat pintu belakang. Pengemis itu terkejut. Pengemis itu terkejut, tidak boleh lewat pintu depan. Biasanya di rumah yang lain, dia ketuk pintu dan dia masuk dari pintu depan untuk menerima makanan ataupun apapun yang diberikan. Pengemis itu diminta oleh orang baru ini untuk lewat pintu belakang. Singkat cerita, sampai di pintu belakang.
orang baru ini memberi makanan dan dia kemudian berkata, sebelum kamu kuberi makanan ini, kamu harus berdoa, ikuti doaku. Pengemis itu bingung. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain di komplek perumahan itu. Tidak pernah dia lewat pintu belakang, dia terima semuanya dari pintu depan. Tetapi kenapa orang baru ini begitu sinis dan harus meminta aku untuk menerima bantuan dari pintu belakang? Bahkan sekarang aku diajak berdoa. Lalu pengemis itu menerima ajakannya untuk berdoa. Pemilik rumah itu, orang yang mau memberikan makan lewat pintu belakang itu kemudian mulai berdoa. Ikuti doa saya, katanya. Lalu dia berdoa, Bapa kami yang di surga. Pengemis itu ikuti. Bapa Anda yang ada di surga. Dia buka mata. Pemilik rumah itu buka mata. Bukan Bapa Anda. Bapa kami yang ada di surga. Ikuti saya, persis apa yang saya katakan. Lalu orang itu kembali berdoa bersama pengemis itu. Bapa kami yang di surga. Pengemis itu kembali berkata, Bapa Anda yang ada di surga. Marahlah orang ini. Kalau Anda tidak mau mengikuti doa saya, Anda tidak saya beri makan. Kenapa Anda selalu berkata Bapa Anda dan tidak berkata Bapa kami? Lalu pengemis itu menjawab, untuk apa saya berkata Bapa kami? Kalau saudara malu kepada saya, malu punya saudara seperti saya. Untuk apa saya berkata Bapa kami? Kalau Anda malu dan Anda harus memberi bantuan kepada saya lewat pintu belakang. Dan Anda berlaku sinis. Untuk apa saya berdoa dengan berkata doa Bapa kami seperti yang kamu ucapkan? Kalau kamu malu punya saudara seperti aku. Ini sebuah cerita, sebuah artikel yang ditulis oleh wartawan Inggris untuk mengkritik kekristenan di sana. Mengkritik gereja, mengkritik kekristenan. Di mana banyak orang Kristen di dalam kasihnya itu melupakan bahwa kita ini diajar untuk punya kasih yang bicara tentang kita, bukan aku dan kamu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, yang terakhir. Kita akan segera selesai. Jangan khawatir Bapak Ibu. Hal yang ketiga yang penting adalah yang kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 adalah dikatakan di sana kepada kita tentang kasih. Kasih itu maka menunjukkan kepada kita. Berbeda dengan kasihan. Kasih itu bicara tentang Tuhan. Seorang yang mengasihi akan menempatkan dirinya bahwa semua yang dilakukan bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Itu prinsip yang kita temukan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Perhatikan ayat 47. Kalimat di ayat 47 merupakan sesuatu yang luar biasa, menutup bagian ketika bicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Ketika di ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah. Mereka setiap hari mereka memuji Allah, mereka makan bersama, mereka gembira. Mereka dengan tulus hati, mereka memuji Allah. Bukan memuji diri mereka. Bukan memuji orang lain. Mereka memuji Allah. Tidak sampai di situ saja. Mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan secara khusus hari ini ayat 47 yang kita bahas. Dalam poin ketiga, kita diajak untuk melihat bahwa orang-orang yang punya kasih, bukan kasihan. Orang yang punya kasih, melakukan semuanya di dalam kasih, maka mereka punya prinsip penting. Bahwa semua yang kita lakukan
bukan tentang kita, bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tetapi tentang Tuhan. Kita melakukan semuanya, semua yang kita lakukan bersama itu tentang Tuhan. Kita memuji Allah, sehingga semua orang juga akhirnya memuji Allah. Dan Allah menambahkan jumlah kepada mereka. Menambah jumlah orang yang percaya setiap hari. Tuhan yang menambahkan. Hidup ini bukan tentang aku. Hidup ini bukan tentang kamu. Tetapi hidup ini tentang Tuhan. Berbagi dengan kasih atau kasihan. Berbagi yang punya kekuatan ketika kita punya kasih. Bukan kasihan. Kita tidak perlu membuktikan apapun di dalam hal yang kita lakukan. Kita melakukannya karena kita mengasihi. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Kita, bukan aku dan kamu. Tetapi kita melakukannya semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berbagi. Di tengah situasi pandemi ini lebih-lebih. Mari kita berbagi. Berbagi dengan semua yang kita bisa. Berbagi dengan sukacita. Itu yang penting. Berbagi dengan kasih bukan sebuah beban, tetapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Apakah hari ini kita menjadi orang-orang yang punya kasih? Atau kita hanya orang yang merasa kasihan? Sehingga kita menjadi orang yang merasa kalau aku membantu karena aku lebih kuat dari orang lain. Atau karena kita melihat orang lain sebagai saudara kita. Di dalam kasih. Kita yang lebih tahu. Apakah kita sudah mengasihi atau kasihan saja. Berdoalah secara pribadi. Mari kita bersama masuk di dalam doa kita, sekaligus doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu, kasih yang menjadi pondasi dalam hidup kami. Kasih yang menjadi pondasi dalam seluruh tindakan-tindakan kami. Tuhan ingin kami menjadi orang yang menempatkan orang lain sebagai orang yang seperti diri kami. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami kasih yang sungguh-sungguh mendalam. Tinggal sekarang bagaimana kami melakukannya. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang kasih. Bagaimana kami harus bersukacita, harus enjoy melakukannya. Bukan sebagai beban berat. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah dikasihi dengan kasih yang luar biasa. Dan biarlah kami hidup di dalam kasih yang serupa Kristus itu. Bahkan kami terus disadarkan. Di dalam perjalanan kami berbagi. Kami bukan sedang berbagi sesuatu dalam arti materi saja. Tetapi kami sedang berbagi hidup. Kami sedang berbagi tentang kehidupan yang kami jalani. Hidup kami bukan tentang aku. Hidupku bukan tentang aku. Tetapi hidupku adalah tentang Allah sendiri. Yang harus semua orang juga alami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus
berbagi dalam hidup ini. Di dalam berbagi kami memuji Allah. Di dalam berbagi kami bersukacita. Di dalam berbagi kami berbahagia. Dan kami bukan berbeban berat. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan pelayanan kami di GKI Gejayan. Tuhan berkatilah pelayan-pelayan-Mu di GKI Gejayan. Kami berdoa untuk situasi pandemi. Kami terus berdoa untuk pelayanan jemaat ini. Di dalam program, di dalam hidup untuk berbagi. Melalui Gejayan Tetulung. Di dalam pelayanan tanggap COVID, di dalam pelayanan-pelayanan yang ingin menolong banyak orang, yang ingin menempatkan setiap orang sebagai pribadi untuk saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan selalu memampukan kami melewati masa pandemi ini dengan hikmat setiap saat, dengan hikmat yang semakin dalam, semakin dalam. Melalui pandemi ini kami terus belajar bagaimana kami mesti bergereja. Ada yang harus kami ubah, ada yang harus kami perbarui di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan kehidupan bangsa ini di dalam upaya di tengah-tengah situasi pandemi. Di dalam PPKM yang diperpanjang ini, bila Tuhan ada satu hasil, ada satu keberhasilan kami bersama dengan pemerintah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong pemerintah kami di dalam program vaksinasi, di dalam banyak hal yang dilakukan dalam situasi pandemi. Kami juga berdoa secara khusus untuk bulan diakonia. Tuhan berkati pelayanan diakonia di GKI Gejayan. Tuhan turut campur tangan di dalam kesaksian pelayanan ini. Biarlah bulan diakonia ini boleh menjadi kasih Tuhan yang semakin nyata kepada semua orang. Bahwa kami adalah saudara, kami adalah tubuh Kristus. Kami dipanggil untuk mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami terus menyerahkan kehidupan kami. Kami juga terus menyerahkan perjalanan bangsa ini yang sebentar lagi juga akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76. Tuhan berkati bangsa kami di dalam perjuangannya, di dalam perjalanannya, untuk terus berbenah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkatilah kehidupan gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Secara khusus GKI Gejayan, biarlah kami terus juga menjadi gereja yang berdoa untuk bangsa ini. Inilah Tuhan doa kami, syafaat kami. Semuanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan,
Jemaat yang terkasih, mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan kembali mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mengingat nats yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a. Mari kita baca. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan ungkapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah
sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Jemaat terkasih, mari kita satukan hati untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kembali kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, di masa-masa sulit yang saat ini harus kami jalani dan kami lalui, di mana masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya Tuhan, tetapi kami senantiasa merasakan tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang dan menguatkan kami semua ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami saat ini juga boleh mengucap syukur untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kuduskan dan layakkan sehingga persembahan ini boleh kami pergunakan di gereja-Mu di sini untuk pelayanan di mana gereja-Mu dibutuhkan ya Tuhan. Kiranya gereja-Mu senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih untuk masyarakat sekitar kami. Ya Bapa, pakailah juga kami untuk menjadi berkat di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan para majelis, aktivis yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya mereka senantiasa bertanggung jawab dan takut akan Tuhan di dalam mengelola persembahan yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Ya Allah Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami hanya alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih, saatnya kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Karena di dunia ini, di sekitar kita, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus. Mari kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi untuk menguatkan mereka. Katakan, ini aku, utus aku, tuntun aku. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku.
lesu, aku jenguk, aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu, ku prihatin akan umat-Mu. Saudaraku, pulanglah dan hiduplah di dalam pengutusan Tuhan. Seturut dengan pesan firman Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi di dalam sukacita, bukan beban, supaya kita boleh menyatakan Kristus yang hidup di dalam kita. Terimalah berkat-Nya yang menguatkan saudara di dalam hidup ini. Allah sumber segala yang baik, Allah yang turut campur tangan dalam seluruh perjalanan hidup saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal, menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.